wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di channel YouTube Kak Fitri. Apa kabar adik-adik semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Bersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Nah, adik-adik pasti punya teman kan? Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain di sekolah. Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Ayo kita dengarkan atau kita baca dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Bagaimana ya kisahnya? Penasaran? Yuk kita simak bersama-sama. Kisah Kucing dan Tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat adik-adik. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa?" tanya kucing. "Mari kita makan ikan asin," ajak tikus adik-adik. "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" tanya kucing. "Itu di sana, gantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya," ucap tikus. Lalu adik-adik, rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat nih adik-adik. Tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu. Dengan siaga sambil menedahkan kepalanya ke atas. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali, kata si kucing adik-adik. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus adik-adik. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Tetapi adik-adik yang dikatakan kucing adalah, "Wah, ikan asin, sin." Tapi si tikus berkata, "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Tapi si kucing selalu berkata, "Meh, meong, meh, meong, ikan asin." Itu adik-adik. Lalu apa yang terjadi adik-adik ya? Nah, kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa tertipu olehnya. Inilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin.
Itu tadi adik-adik ya, kisah kucing dan tikus. Nah, adik-adik, ayo kita pahami bersama. Dalam cerita tadi, siapa saja sih tokohnya? Kucing dan tikus, Bu. Lalu, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ikan asin, Bu. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak Tani, Bu. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Tikus, Bu, tikus. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena kucing mengira tikus adalah ikan asin, Bu. Nah, adik-adik, selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat? Yuk kita ingat kembali ya tentang pecahan setengah. Nah, coba adik-adik masih ingat ya? Satu donat utuh jika dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka masing-masing bagian ini disebut setengah. Tapi kalau dibagi menjadi dua, tapi tidak dibagi sama besar, maka bukan disebut setengah ya adik-adik. Lalu adik-adik, setengah itu dilambangkan seperti apa sih? Nah, setengah itu lambangnya 1+2 atau dibaca setengah atau dibaca 1/2. Paham ya adik-adik ya? Nah, sekarang Kak Fitri punya gambar ini nih adik-adik. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Ini dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar? Nah, iya, dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan berapa adik-adik? Nah, yang diberi tanda X silang hanya diberikan satu dari dua bagian yang sama besar, maka yang bertanda X ini disebut nyatakan dengan pecahan 1/2 ya adik-adik. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Nah, ini adalah sketsa gambar Siti. Nah, adik-adik, di sini kalian akan belajar menggambar imajinasi. Apa itu gambar imajinasi? Nah, gambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi kita pada suatu objek atau benda. Nah, alat yang dibutuhkan untuk membuat gambar imajinasi adalah pensil, spidol, krayon, cat warna, penggaris, dan bahan yang digunakan kertas gambar. Nah, dan langkah-langkah menggambarnya: 1. Siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Lalu yang ketiga, buatlah sketsa gambarnya. Sketsa gambar itu berarti kita membuat dengan pensil dulu ya, pensil yang tipis-tipis, baru nanti akan ditebali ketika diberi warna. Nah, seperti itu langkah-langkah menggambar imajinasi. Nah, adik-adik, itu saja yang dapat Kak Fitri sampaikan. Nah, sampai jumpa di lain waktu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.